Cerita kali ini mengisahkan seorang Perdana Menteri yang diperintahkan untuk gituan dengan seekor babi secara live. Jadi ceritanya suatu malam menjelang pagi, seorang Perdana Menteri mendapat telepon dari bawahannya yang mengabarkan kalau seorang putri kerajaan yang bernama Susana diculik. Si penculik sengaja membuat rekaman supaya orang-orang percaya kalau itu asli Putri Susana, anak raja orang nomor 1 di kerajaan. Dalam video itu, Putri Susana disuruh untuk membaca sebuah teks sambil menghadap sebuah kamera. I am in a place you... Dia bilang kalau dirinya saat ini sedang ditahan oleh seseorang yang tidak akan pernah bisa dilacak keberadaannya. Sang putri menangis dan memohon kepada Perdana Menteri untuk menyelamatkannya karena hidupnya sekarang ada di tangan Perdana Menteri. Mereka menghentikan video itu sebentar. Nah, dari video itu, orang-orang percaya kalau itu Putri Susana asli. Yang jadi permasalahannya, apabila Perdana Menteri tidak mau mengikuti kemauan si penculik, maka Putri Susana akan dieksekusi jam 4 sore. Lalu Perdana Menteri itu pun bilang, apa yang dia mau? Uang atau apa? Release the jihadi? Mereka pun melanjutkan videonya, di mana sang putri bilang kalau si penculik tidak menginginkan uang, akan tetapi dia ingin Perdana Menteri melakukan tanda kutip gituan dengan seekor babi. Maaf sebelumnya kalau saya memakai kata gituan karena YouTube agak sensitif sama hal-hal yang berbau dewasa. Jadi semoga kalian bisa paham. Why are you doing this? Lanjut, Perdana Menteri syok tidak percaya dan mengira ini hanya lelucon saja. Namun bawahannya bilang kalau itu benar-benar sungguhan. Perdana Menteri jelas tidak akan mau melakukannya dan menyuruh timnya untuk fokus menemukan Putri Susana daripada harus menuruti perintah si penculik. Dan yang lebih pentingnya lagi, Perdana Menteri tidak mau video ini tersebar kemana-mana dan ingin cuma mereka aja yang di ruangan itu yang tahu tentang video tersebut. Akan tetapi, kenyataannya si penculik tidak bodoh. Video itu sudah tersebar di internet termasuk YouTube dan menjadi trending di Twitter. Mendengar hal itu, Perdana Menteri sudah bingung harus bagaimana lagi. Mereka tidak punya rencana untuk mengatasi masalah ini. Semua orang sudah menonton videonya, namun mereka heran kenapa tidak ada satu televisi pun yang memberitahukan hal besar ini. Namun tak lama kemudian, karena beritanya sudah tersebar, pihak televisi akhirnya menayangkan berita tersebut. Semua orang sibuk dengan berita ini dan menunggu keputusan langsung dari Perdana Menteri. Bahkan istrinya Perdana Menteri yang baru mendengar berita itu sangat kaget dan menanyakan langsung kepadanya. Sambil menangis, istrinya membuat teori kalau itu mungkin sebuah karma karena selama ini Perdana Menteri sering menghina orang-orang lemah dan menertawakan mereka. Mungkin saja itu alasan si penculik membuat aturan ini khusus untuk Perdana Menteri supaya dia dapat pelajaran. Lalu setelahnya Perdana Menteri mendapatkan telepon dari sang ratu langsung untuk segera dibuat keputusan terbaik demi menolong sang putri. Nah, tak lama kemudian salah satu timnya berhasil melacak lokasi asal video itu, di mana tepatnya di sebuah kampus yang sudah lama kosong. We got him. Mendapat info itu, Perdana Menteri langsung mengarahkan pasukannya untuk segera menggerebek tempat tersebut. Untuk sesaat, Perdana Menteri merasa lega dan bersemangat karena tidak perlu lagi menuruti perintah si penculik. Itu pun kalau sang putri sudah ditemukan. Namun walaupun lokasi sudah terlacak, mereka harus mempersiapkan rencana selanjutnya buat jaga-jaga dengan mendatangkan seorang bintang film dewasa untuk menggantikan peran Perdana Menteri main dengan babi nanti. Tentunya dengan bantuan editor supaya dia mirip dengan Perdana Menteri. Lalu di lain tempat, para pasukan pengintai terlihat sudah berada di tempat lokasi mengintai pergerakan si penculik. Sementara itu di tempat salah satu stasiun TV terbesar, mereka tiba-tiba mendapat sebuah paket misterius berupa flash disk yang bertuliskan "Tonton Aku".
Dan yang paling mengerikannya yaitu sebuah potongan jari manusia dengan cincin milik sang putri yang masih menempel. Lalu setelah itu mereka membuka rekamannya di mana isinya adalah sebuah video yang memperingatkan Perdana Menteri supaya tidak curang. Karena video itu jatuh di tangan media, mereka pun memberitakan hal tersebut ke masyarakat untuk membuktikan kalau peringatan dari si penculik bukan main-main. Dengan ditayangkannya berita itu mengubah pemikiran netizen yang awalnya mereka mendukung keputusan Perdana Menteri, namun setelah melihat video itu keadaannya menjadi terbalik. Kini para netizen merasa kasihan dengan sang putri sehingga menyuruh Perdana Menteri menuruti kemauan si penculik. Sementara itu terlihat para pasukan pengintai sudah mulai beraksi memasuki gedung kosong tersebut. Namun ternyata di sana juga ada salah seorang wartawan yang ditugaskan untuk meliputi penggerebekan itu secara diam-diam. Setelah para pasukan itu berhasil masuk, mereka sudah siap ancang-ancang dengan senjata mereka untuk menghadapi penculik. Akan tetapi nyatanya usaha mereka semua zonk. Tidak ada siapa-siapa, hanya ada boneka saja di ruangan itu. Itu artinya lokasi yang mereka tangkap tadi adalah palsu. Namun tak sengaja salah seorang pasukan melihat seseorang di balik pintu. Dia adalah si wartawan tadi. Akhirnya dikejarlah dia sampai terkena tembakan di kakinya. Walaupun si wartawan ini bukan pelakunya, namun dia mengalami luka di kakinya dan harus dilarikan ke rumah sakit. Melihat kalau lokasi itu palsu, Perdana Menteri mulai stres karena waktunya semakin mepet. Cuma tersisa setengah jam lagi sampai jam 4 sore. Sekarang posisi dia terancam. Kalau tidak dituruti permintaannya, maka karir dia akan hancur karena membiarkan seorang putri mahkota meninggal. Dan kalaupun Perdana Menteri melakukannya, harga dirinya yang akan hancur karena mainnya sama babi, jadi serba salah. Namun karena ini juga menyangkut keamanan keluarganya, akhirnya Perdana Menteri memutuskan menuruti permintaan si penculik buat main sama babi. Berita beredar dengan cepat tentang keputusannya. Orang-orang mulai bersiap bergerombol nonton bareng di depan TV menunggu Perdana Menteri main gituan sama babi. Tak lama di layar TV muncul sebuah peringatan apabila ada yang menyimpan video Perdana Menteri nanti, maka dianggap ilegal dan dikenakan hukuman. Pemerintah juga menyarankan untuk mematikan semua televisi supaya tidak ada yang melihatnya. Namun karena penasaran juga, jadi orang-orang tidak mendengar peringatan tersebut dan tetap menunggu momen langka itu. Perdana Menteri sudah siap memasuki ruangan khusus di mana hanya ada orang-orang tertentu yang menyaksikannya secara live. Dan inilah saatnya momen yang sudah dinantikan semua orang. Setelah itu tiba-tiba saja sang putri muncul di sebuah jembatan dengan keadaan lemas kemudian pingsan dan ditemukan oleh orang-orang yang lewat. Lalu 1 jam kemudian Perdana Menteri masih bermain dengan babi sambil menangis sampai-sampai penonton yang melihatnya merasa kasihan padanya. Setelah bermain, Perdana Menteri langsung muntah-muntah. Salah satu anggota tim Perdana Menteri mendapat kabar kalau Putri Susana sudah selamat dan tidak ada bekas luka apapun. Itu berarti potongan jari itu bukan milik Susana. Menurut DNA, jari itu milik seorang pria. Dan fakta mengejutkannya bahwa sang putri dibebaskan pada pukul 3:30 sebelum tayangan live itu dimulai. Terus bagaimana nasib si penculiknya? Di akhir film diperlihatkan kalau pelaku penculikan itu adalah benar seorang pria dan dia berakhir dengan gantung diri. Sampai di sini film pun berakhir.